Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang filsafat Islam di dunia Islam bagian timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahmud, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, kelas B semester 4. Baik teman-teman sekalian, jika kita berbicara tentang filsafat, kita tahu bahwasanya filsafat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang mendalam tentang hakikat segala sesuatu, sebab, asal, dan hukum-hukumnya. Dan filsafat Islam dapat juga diartikan sebagai sesuatu berpikir, suatu kegiatan berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu yang ada, dengan bebas, radikal, yang mempunyai corak, sifat yang menyelamatkan dan menenteramkan hati, yang bercorak dan bernapaskan Islam. Kenapa bernapaskan Islam? Karena filsafat Islam dan filsafat lainnya tidak bisa dikatakan sama, dan dalam beberapa hal memiliki kontradiksi yang nyata. Contohnya saja dalam metode. Filsafat Islam mengenal metode penjelasan makna mustarak, penjelasan metode kias, metode tahyil, dan lain sebagainya, yang tidak terdapat dalam filsafat-filsafat lain. Kemudian berbicara tentang filsafat, beberapa ilmuwan menjelaskan dan mengklasifikasikan bahwasanya filsafat terbagi menjadi dua di dunia ini. Ada filsafat timur dan ada filsafat barat. Dan di sini kita akan membahas tentang filsafat timur. Filsafat timur adalah suatu tradisi filsafat yang berasal dari daerah timur atau bagian timur, yaitu Asia, yang di dalamnya terdapat filsafat India, filsafat Cina, filsafat Jepang, filsafat Tiongkok, filsafat Indonesia, dan filsafat Islam dan daerah-daerah lainnya yang secara kebudayaan berorientasi kepada timur. Saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara filsafat Islam dan filsafat UNF dan filsafat lainnya. Oke. Jadi dalam ilmu filsafat itu tidak semuanya sama ya. Jadi ada beberapa perbedaan, seperti perbedaan dalam pengertian, perbedaan dalam cara pendapat gitu. Itu berbeda ya. Nah, jadi perbedaan filsafat Islam dan filsafat lainnya yang sangat jelas, yang pertama yaitu meski semua filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama karya dari Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Jadi para filsuf muslim itu jika menggali kembali karya filsafat Yunani itu, jika disampaikannya itu diolah kembali gitu, diolah lagi gitu, supaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu Islam merupakan agama tauhid ya. Jadi kalau menurut filsafat lain itu Tuhan belum ditemukan, tetapi dalam filsafat Islam justru itu Tuhan sudah ditemukan ya. Mungkin itu ya perbedaannya, filsafat Islam dan filsafat lain itu perbedaan yang sangat jelas ya, dapat kita ketahui gitu. Yang terakhir yaitu 3 alasan filsafat Islam tidak didasarkan dari filsafat Yunani. Jadi filsafat Islam itu mempunyai alasannya kenapa tidak didasarkan dari filsafat Yunani. Yang pertama yaitu berguru tidak berarti menunjukkan pengulangan. Yang kedua, setiap pemikiran tidak lepas dari konteks budaya masing-masing. Jadi ketika para ahli mempunyai pemikiran sendiri, nah pemikiran tersebut itu tidak lepas dari budaya masing-masing gitu ya. Yang terakhir yaitu kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional Islam itu telah lebih dahulu matang sebelum datangnya filsafat Yunani. Jadi pada intinya filsafat Islam itu telah datang gitu, telah datang pemikirannya sebelum filsafat Yunani. Nah mungkin itu 3 alasan filsafat Islam tidak didasarkan dari filsafat Yunani ya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai sebuah tokoh filsafat yang berasal dari timur dan sudah banyak dikenal oleh para kaum muslimin atau umat Islam,
yang bernama Al-Kindi. Kita akan sedikit memberikan gambaran mengenai biografi beliau. Al-Kindi ini bernama lengkap Yaqub bin Ishaq bin Al-Kindi, yang lahirnya itu berada di Kufah di Kindah yang bertepatan di negeri Yaman. Orang tua beliau merupakan sebuah gubernur Basrah, dan menurut Ibnu Al-Nadim, Al-Kindi pernah menulis sebuah buku-bukunya sekitar 241 buah yang mencakup ilmu logika, kemudian ilmu filsafat, ilmu optik, ilmu astronomi, ilmu matematika, kemudian ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara mengenai perbedaan filsafat dengan agama itu, menurut beliau atau menurut Al-Kindi itu terdapat 3 bagian ya. Yang pertama, filsafat itu merupakan sebuah ilmu tentang manusia atau kemanusiaan yang diperoleh oleh para filosof-filosof dengan cara berpikir, kemudian belajar, kemudian usaha-usaha lainnya yang bersifat manusiawi. Sementara agama, menurut Al-Kindi, merupakan sebuah ilmu ketuhanan atau teologis ya, yang menempati posisi atau peringkat yang paling tinggi dari antara ilmu-ilmu lain tanpa melalui proses belajar, berpikir, dan lain sebagainya. Jadi murni langsung dari Tuhan begitu. Kemudian selanjutnya filsafat menunjukkan ketidakpastian atau semu, memerlukan pemikiran atau berbagai macam renungan-renungan yang tentunya itu masih belum pasti. Sementara ilmu agama atau ilmu agama dalam Islam itu berasal dari Al-Quran yang jawabannya menunjukkan kepastian bersifat mutlak atau benar. Selanjutnya filsafat menggunakan logika, sedangkan agama menggunakan metode keimanan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan filsafat dan agama menurut Al-Kindi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Mahdi. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Al-Kindi. Nomor 1, ide tentang talfik. Al-Kindi berusaha memadukan talfik antara agama dan filsafat. Menurutnya adalah pengetahuan yang benar, Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan. Yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang didasarkan dengan filsafat. Karena itu, belajar filsafat dan berfilsafat tidak dilarang. Bahkan, teologinya adalah bagian dari filsafat. Sedangkan umat Islam diwajibkan untuk mempelajari teologi. Kedua, ide tentang metafisika. Menurut Al-Kindi, sama hanya dengan paham-paham dalam Islam, menurut Al-Kindi itu hanya ada satu, dan Allah sang pencipta segalanya. Kemudian yang ketiga, ide tentang jiwa. Al-Kindi berpendapat bahwa jika jiwa punya 3 daya, yakni daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Daya berpikir ini disebut akal. Menurut Al-Kindi, akal dibagi menjadi 3, yaitu akal dalam bersifat potensial, akal yang keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat potensial tidak dapat keluar dari aktual, dan tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Akal yang mempunyai wujud luar manusia, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. 3 akal yang selamanya dalam aktualitas inilah akal yang menggerakkan potensial menjadi aktual. 4, ide tentang moral. Dalam kesesakan jiwa, filsafat mengarahkan untuk melatih kekangan, keberanian, dan hikmah dalam keseimbangan sebagai keutamaan pribadi. Tapi keadilan untuk meningkatkan tata negara sebagai filsuf ini prihatin kalau syariat kurang menjamin perkembangan kepribadian secara wajar. Dan tentang biografi Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad ibn Tarkan ibn Aizalat. Di kalangan orang-orang Latin Abad Tengah, Al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nasr. Dia lahir di Wasit, disertai Farob yang sekarang dikenal dengan kota Atror, Turkistan pada 257 Hijriah atau 870 Masehi, dan beliau adalah filsafat Islam terbesar pada masanya. Mungkin begitu dari biografinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akan bertemu pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan
jelaskan tentang karya-karya Al-Farabi dan pemikirannya. Karya-karya Al-Farabi diantaranya yaitu yang pertama, Syuruh Risalah Jainun Al-Hobir Al-Yunani. Yang kedua yaitu Al-Taliqot Risalah di Mayazibu Ma'rifat Qobla Ta'alumi Al-Falsafah. Yang ketiga yaitu Risalah Fil Isbah Al-Mufaraqah, dan yang terakhir yaitu Uyun Al-Masail, dan seterusnya. Dalam pemikirannya diantaranya yaitu yang pertama, ide tentang kesatuan antara agama dan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato dan Aristoteles dan Plotinus, antara agama dan filsafat. Karena itu, ia dikenal filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dan yang kedua yaitu ide tentang metafisika, yaitu yang membahas tentang persoalan ketuhanan dengan menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-maujud al-awal sebagai sebab pertama segala yang ada. Dan yang ketiga yaitu ide tentang jiwa. Ide tentang jiwa, pemikiran Al-Farabi dipengaruhi oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus, bahwasanya jiwa itu bersifat rohani, bukan matahari, terwujud setelah adanya badan, dan jiwa tidak berpindah-pindah dari suatu badan ke badan yang lain. Dan yang keempat yaitu ide tentang politik. Menurut Al-Farabi, yang paling penting dalam suatu negara adalah pemimpinnya atau penguasanya bersama dengan bawahannya, sebagaimana jantung dan organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Penguasa ini haruslah orang-orang yang paling unggul baik di dalam bidang intelektual maupun moralnya, diantaranya yang ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ide tentang moral. Al-Farabi menekankan jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yakni diantaranya yaitu keutamaan teoritis, yang kedua yaitu keutamaan pemikiran, dan yang ketiga yaitu keutamaan akhlak, dan yang keempat yaitu keutamaan amaliyah. Selain keutamaan di atas, masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.